Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Kaila Safa Fiatabina dengan NIM 260 501 231 40142 dari kelas Oceanografi C dengan PC Kakak Yandra. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai tutorial H+3 modul 2, yaitu mengenai teori gelombang konoidal dan teori gelombang Stokes. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel. Yang pertama aku akan menjelaskan mengenai teori gelombang konoidal. Oke, yang pertama kita tulis NIM kita di sini. Nah, nilainya tuh yang diambil itu 3 NIM terakhir. Semisal aku udah 3 NIM terakhirnya itu cos 142, jadi ditulisnya jadi 0,142. Setelah itu kita ke perhitungan panjang H, rumusnya sama dengan data ini, kemudian ditambah dengan NIM yang udah kita 0, tadi. Oke, setelah itu buat periodenya T juga sama, datanya kemudian ditambah sama NIM yang tadi udah dibuat. Dan untuk D-nya juga sama, datanya kemudian ditambah dengan NIM. Oke, setelah itu untuk interpolasinya ini kita bisa lakuin setelah dilakukannya di H per D ini kemudian T ini. Nah, caranya untuk H per D ini itu rumusnya sama dengan H dari data yang udah kita tambahin NIM tadi dibagi dengan D yang udah kita tambahin NIM tadi. Setelah itu kita bisa enter. Nah, terus untuk rumus dari T dalam kurung G per D dalam tutup kurung dipangkat dengan 0,5 itu rumusnya, sebentar. Rumusnya itu sama dengan SQRT untuk dalam kurung dari nilai ini, dari G itu 9,8 per dari nilai D yang udah kita tambahin NIM tadi. Kemudian tutup kurung. Bentar. Terus dikali dengan ini T. Setelah itu kita bisa enter. Sebentar guys. Iya benar. Setelah itu kita bisa enter. Nanti hasilnya ini 19,9036. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke interpolasi 3. Caranya dengan konekin di hasil data yang udah kita hitung tadi di bagian tengah sini. Caranya konekin sama dengan terus konekin di sini. Terus kita enter. Nah, setelah itu kita bisa cari interpolasinya itu di grafik yang udah kita print atau yang udah kakak asisten bagi. Itu pakai grafik yang ini. Aduh, benar meler. Nah, pakai grafik yang gambar 215 untuk menentukan interpolasinya tadi. Ini karena aku dapat interpolasi dari hasil rumus tadi itu 19,9. Terus kita cari di grafik ini itu nilai di antara nilai batas bawah sama atas di 19, ini. Karena aku nilaiku 19,9 berarti aku titikin di sini. Ntar. Semisal, aduh, mana sih? Oh ini.
Misal aku titikin di sini karena 19, kelihatan nggak? Nah, ini di sini. Nah, batas bawahnya itu 10 dan batas atasnya itu 20. Setelah itu aku bisa tulis di sini ini 10 untuk batas bawahnya, terus untuk batas atasnya itu 20. Terus untuk panjangnya itu kita bisa ukur jarak antara ini titik kita sama 10 ini. Salah. Ini kita cari batas bawahnya dulu. Batas bawahnya itu kita kasih 0 aja. Terus yang tengah kita kosongin dulu. Terus untuk panjang yang batas atasnya itu kita hitung jarak antara nilai 10 ini sama yang 20 di sini. Itu jaraknya berapa? Misal ini biar jelas, kasih bolpen biru. Nah, dari sini ke sini. Ini ke sini. Oke, karena di sini kan gambarnya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Lalu aku cari panjangnya tuh di print kayak gini. Jadi di sini setelah itu kita bisa dengan penggaris kita ukur garis sebenarnya di print-printnya tadi yang udah kita print kemudian digaris. Oke, karena jarak antara 10 hingga Sorry guys. Karena jarak 10 antara 20 itu jaraknya 1,5. Jadi aku tulis 1,5. Terus untuk interpolasinya itu rumusnya sama dengan, caranya juga sama kayak yang modus sebelumnya. X plus dalam kurung itu C min A tutup kurung per dalam kurung B min A tutup kurung. Kemudian dikali dengan dalam kurung Z min X tutup kurung. Jadi kalau rumusnya di Excel itu sama dengan X-nya ini kita kurangi dalam kurung 2 kali itu nilai C ini 20 dikurangi dengan guys. Sorry. Caranya itu guys. Oh, maaf ralat. Untuk yang atasnya itu kita kurangi B min A dulu. Sebentar. B ini kemudian dikurangi dengan A, nilai batas bawahnya 10. Kemudian kita tutup kurung dibagi dengan C ini, tapi sebelumnya kita buka kurung lagi dikurangi dengan nilai batas bawahnya 10, terus tutup kurung 2 kali. Nah, setelah itu dikali dengan dalam kurung Z-nya itu yang di nilai bawahnya ini dikurangi dengan X tutup kurung. Setelah itu kita bisa enter. Sebentar guys, ada yang salah. Maaf, ini seharusnya plus. Terus kita bisa enter. Jadi rumusnya itu X plus B min A per C min A dikali dengan Z min X. Terus kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya itu 1,48 ini. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke yang diinterpolasi grafik 1. Nah, yang di panjangnya ini kita bisa konekin sama yang di sini. Caranya sama dengan, terus kita konekin sama kolom H+7 ini. Terus kita bisa enter. Nah, setelah itu, sebentar guys.
Eh, sebentar, aku pause dulu. Oke, lanjut. Nah, mohon maaf ini ada salah. Jadi ini nggak dikonekin. Kita masuk ke grafik lagi untuk mencari nilai K di pangkat 2 di sini ya, guys. Nah, di sini kan tadi nilaiku di sini. Terus kita tarik ke atas sampai dengan yang 0,40 ini, garis 0,40 ini. Aduh, nggak bisa. Aduh, kok bagus semuanya? Mana bisa? Ini misal kasih circle aja di bagian 0,40 ini. Ini loh. Nah, nggak bisa. Nah, setelah itu dari yang bawah sini, yang tadi aku dapetin yang 19 koma itu ditarik ke atas sampai nilai ke 0,40 ini tadi yang di sini. Bentar. Mana ya tadi? Ini. Kan ini di bagian yang sini. Ini. Yang biru-biru ini. Ini aku kasih hijau aja biar kelihatan. Ini aku bisa tarik garis ke atas dari yang titik yang sini. Bentar. Kok ini gak? Ini hapus saja. Dari sini ya, guys. Terus ke atas ke bagian sini. Mana 0,40. Sini ya. Mana? Oh, ini, guys. Nah. Seperti grafiknya agak miring. Bentar. Ada salah. Ini tadi harusnya di bagian. Bentar, guys. Cara hapusnya gimana? Ini aku hapus. Nah, sebenarnya tadi ininya tuh di sini, di bagian 19 koma, bukan yang di sini. Karena di sini tuh masih kurang dari 19 koma. Kalau 19 koma tuh di dekat 20 sini. Nih. Nah, setelah itu bisa kita garis ke atas. Dapatnya tadi yang 1,5 itu dari nilai 10 sini sampai yang di sini. Itu dapat nanti yang panjang 1,5 cm. Nah, itu yang buat 1,48 tuh interpolasi dari nilai batas bawah sama nilai batas atas. Tadi kan udah aku jelasin. Setelah itu kita bisa masuk di interpolasi grafik 1. Nah, bentar. Ini dari sini, terus kita garis ke atas. Sampai ke yang 0,40 ini. Bentar, guys. Ini. Berarti di sini. Coba, guys. Iya. Terus nih garisnya tuh dari sini ke sini.
itu tuh 6 ya sampai sini pokoknya yang 0,40 ini. Nah, setelah itu kita bisa taruh di panjangnya. Bentar guys, film yang panjang atasnya ini tuh 0. Kemudian buat yang tengahnya ini kita ukur panjangnya dari 0 ini sampai di K ini. Sampai di sini. Ini kita garis dari sini ke sampingnya. Nah, sini ke sini. Nah, udah. Dulu. Ya, hapus saja. Loh, gimana toh? Ini tadi kan dari sini, ini kehapus tadi. Nah, sampai ke sini tadi. Nah, udah. Oke, setelah itu kita bisa cari interpolasinya yang garis bawahnya ini ukur dari nilai yang dari sini sampai yang di sini. Tuh, nah, aku dapat itu hasilnya 2,1. Aku tulis 2,1. Setelah itu buat nyari batas nilai yang atasnya dari panjang ini itu dari 1 min 10 pangkat ini sampai yang jadi kita cari di sini. Terus aku dapat itu panjangnya 4,6. 4,6. Nah, setelah itu ini kan tadi mendekati sama, bentar guys. Aku hitung dulu ya biar nggak salah. Satu, dua, tiga. Oke. Terus sebentar guys. Bentar. Aku cari dulu. Film. Bentar, sinyalnya jelek.
Not feel like Oke, cara ngitungnya dari interpolasi yang K2 ini tuh yang pertama kita masukin 0 aja yang di sini. Setelah itu yang maaf, ini bukan 0. Terus kita yang atas yang nilai batas bawah K2 itu dimasukin yang rumusnya yang ini. Yang 1 min 10 pangkat min 1 ini. Caranya itu sama dengan 1 dikurang tutup dalam kurung 10 pangkat dalam kurung min 1 tutup kurung 2 kali. Terus kita enter. Nah, ini tuh sebenarnya dikali bukan di min ya. Oke, setelah itu kita bisa cari yang batas atasnya itu caranya sama dengan 1 dikali sama ini 10 pangkat min 10. Jadi 1 dikurangi. Terus dalam kurung 10 pangkat dalam kurung lagi min 10 tutup kurung 2 kali. Terus kita enter. Nah, di sini tuh di min ya. Jadi 1 min 10 pangkat min 1. Terus ini 1 min 10 pangkat min 10. Terus kita enter juga. Nah, caranya juga sama yang di interpolasi ini. Oke, masuk. Jadi, sama dengan X ini dikurangi sama dalam kurung 2 kali nilai B2,1 dikurangi nilai batas bawahnya yang di sini 0 menutup kurung dibagi dalam kurung lagi nilai yang di bawah sini itu dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini. Lalu itu kita bisa tutup kurungnya 2 kali terus dikali dengan dalam kurung lagi nilai Z yang di sini batas atasnya min nilai batas bawah yang di sini. Setelah itu kita bisa tutup kurung dan enter. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Bentar. Ada yang beda. Maaf, astagfirullahaladzim. Ini tuh bukan dikurangi ya guys, ini ditambah. Maaf banget, salah. Agak ini karena lagi sakit. Terus ini bisa enter. Nah, jadi hasilnya 0,9456 ini. Setelah itu nilainya kita bisa konekin di sini yang di interpolasi grafik 2. Caranya sama dengan terus kita konekin sama di sini. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nanti connect sendiri. Nah, untuk nyari panjang yang interpolasi grafik 2 ini kita masuk di gambar yang grafik
2.16 ini. Ini besarin kecilannya gimana? Oke. Nah, tadi kan kita di sini ya. Nih, di sini sama nilainya yang di sini. Nah, di sini tuh kita hitung dulu jarak antara sini ke sini. Terus untuk panjangnya yang di sini tuh yang batas bawah kita kasih 0. Kemudian untuk yang panjangnya di sini tuh kita ngitung yang jarak antara sini ke sini. Dari perhitunganku itu aku mendapat 4,2. Setelah itu kita bisa interpolasi lagi di sini sama dengan nilai X ditambah dalam kurung 2 kali dikurangi dengan nilai batas tengah ini B atau nilai batas tengah ini dikurangi sama nilai A ini, nilai batas bawahnya ini, terus tutup kurung per dalam kurung lagi nilai C itu yang di sini itu nilai batas atas dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini, terus tutup kurung, terus dikali tutup kurungnya 2 kali ya ini guys, terus dikali dalam kurung nilai Z itu yang di bawahnya sini, mana nggak bisa dipencet ya, ntar ini yang F16 karena ketutupan, terus dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini atau X, terus kita bisa terus kita bisa enter. Dan nanti hasilnya jadi ini. Setelah itu kita konekin lagi sama yang diinterpolasi grafik 2 yang di sini. Aduh, sorry guys. Oh, maaf. Ini bukan dikonek. Enggak dikonekin. Ya Allah. Oke. Nah, ini kan tadi kita dapat yang di nilai ini tuh panjangnya 1,9. Kita astagfirullah. Kita ukur jaraknya itu 1,9. 1 Bentar guys. Oke, setelah itu kalian udah dapat 1,9. Nah, kita hitung dari nilai batas ini sampai ke K2 ini tuh yang 1,9 tuh jaraknya seberapa. Misal aku ukur ya. 1, bentar. Satu koma sembilan guys. Semisal di jarak sebentar. Oke, di jarak 1,9 ini semisal di sini ya. Kok di sini tuh beda, guys? Oh, maaf. Ya kan di sini ya. Pantesan beda. Sini sampai sini tuh sekitar yang di sini.
Misal sini ya. 1,9. Ya di sini. Misal di sini. 1,9 ya. Setelah itu kita bisa garis sampai ke sini sampai ketemu yang titik ini. Udah kerekam ya. Udah. Oke, setelah itu kita bisa garis dari pojok sini sampai ke garis yang ini. Sorry guys. Nah ini sampai ketemu garis yang di sini. Oke. Loh, sebentar guys. Oh, salah, bukan yang di sini, tapi yang di sini tadi jaraknya kan. Sebentar. Soalnya waktu di posisi ini tuh aku jaraknya yang di sini, yang di atasnya K2 ini. Jadi kalau agak miring jadi agak beda nih. Oke, aku garis lagi di garis yang di sini. Karena jaraknya itu 1,9 dari sini ke sini. Saya itu bisa digaris lagi dari pojok sini sampai sebentar. Tuh kan. Misal dari sini ke dari sini ya, biar ini caranya gimana ya? Dari sini ya, tuh kan, udah dari sini. Dari sini, Allahu Akbar. Garis sini aja. Sini terus ke sini. Nah, sampai sini. Nah, itu kan di sini ya. Di jarak Astagfirullah. Bener gak sih? Salah lagi. Sebenarnya waktu di bagian sininya tuh udah bener. Bentar. Sebenarnya waktu di sini tuh udah benar di bagian sini, cuma waktu di sini kan agak miring ya, jadi aku agak ke atas lagi. Dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, di sini. Ini. Ditarik garis ke sini. Seret. Nah, sampai di sini. Sampai yang garis ini ya. Nah, setelah itu kita bisa tarik garis ke bawah sini atau ke kanan ke sini, maaf. Nah, oke. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian panjang sini. Nah, di sini kan panjangnya itu yang bawah itu kita bisa kasih 0. Terus untuk yang tengahnya ini kita ukur dari nilai 100 ini sampai ke yang kita ini garis dari sini. Aku dapat itu sekitar 0,7. Ya kalau diukur pakai penggaris ya 0,7 lah. Terus untuk yang dari buat nilai batas bawahnya tuh nilai antara 100 sampai 1000 karena kan ini di antara 100 sampai 1000. Terus ini kita ukur dari jarak sini sampai ke 100. Aku itu dapat dari udah aku ukur itu sebesar 4,1. Aduh meler. Enter. Nah, terus untuk ininya batas bawahnya itu karena kita ada di sini terus kita kasih 100. Nah, untuk batas atasnya kita kasih 1000. Setelah itu kita bisa interpolasi, caranya juga sama. Nilai X ini batas bawah ditambah dalam kurung 2 kali nilai B atau nilai tengah ini dikurangi sama nilai
nilai batas bawah yang ini. Tutup kurung per nilai batas atas yang dari panjang ini dikurangi sama nilai yang di batas bawah ini. Setelah itu kita bisa tutup kurung 2 kali. Ini ditutup buka kurung. Setelah itu kita bisa kalikan dengan buka kurung dulu nilai Z yang di sini batas atas. Mana ini? Ini ya ketutupan sini. Kok di sini toh? Ini tuh yang di sini. Nah, tutupan ini terus dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini. Terus kita tutup kurung, terus kita enter. Wait sebentar. Ini ada yang salah. Tadi harusnya benar jawabannya. Ya Allah, pilek. Ini caranya udah sama. Ini cara kurung tutup kurung. Terus ini dikurangi sama. Sebentar. Harusnya bisa ya, kok ini nggak bisa, coba diulang lagi ya. Sama dengan dari ini, X ini dikurangi, ditambah dalam kurung 2 kali, dari nilai batas bawah ini dikurangi sama nilai tengah ini dikurangi sama nilai batas bawah, tutup kurung, per dalam kurung lagi nilai yang batas atas ini dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini, tutup kurung 2 kali, setelah itu dikali sama dalam kurung yang nilai batas atas ini dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini, terus tutup kurung, terus enter. Loh, harusnya bisa ini. Kok nggak bisa ya? Oh maaf, ini harusnya titik, makanya salah. Nah udah ketemu kan? Setelah itu kita bisa cari yang interpolasi grafik ketiga. Itu kita nilainya bisa konekin yang di L pangkat 2 H per 3 pangkat 3. D pangkat 3. Caranya kita konekin sama yang di sini. Setelah itu kita bisa drag ke bawah buat konekinnya. Nah, setelah itu kita kasih nilai 0 dipanjang di batas bawahnya yang di sini. Setelah itu kita bisa ke sini, guys. Di sini. Yang grafik ke 2.17 untuk interpolasi grafik 3. Nah, tadi kan di sini ya. Ini kita dapatnya yang di sini yang di 100 sampai yang di 1000. Nah, di sini. Nah, untuk panjangnya itu kan kita tadi dapat yang ini. Yang dapat L pangkat 2H per D pangkat 3 itu 253 itu buat interpolasinya. Setelah itu kita bisa titikin lagi yang di sini karena tadi kan iya di sini. Bentar guys. Oh iya. Sebentar. Tapi kan sebelum kita masuk
di 11 ini kita harus ngisi yang di bagian 7 ini, L nih. Itu caranya, sebentar, ada rumusnya. Rumusnya itu di sini harusnya ada. Rumus rumusnya tuh bentar, kayaknya dikirimin sama kakaknya. Langsung aja ya. Rumusnya itu sama dengan SQRT dalam kurung itu yang nilai I15 ini. Mana tadi? Itu interpolasi dari 52 per D pangkat 3 ini. Kemudian dikalikan dalam kurung dari nilai E7. E7 itu yang D ini. D itu dipangkatin sama 3. Tutup kurung dibagi sama yang nilai H ini. Kemudian kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, nanti ketemu nilainya segitu buat L-nya. Setelah itu kita bisa ke ini, yang uji hasil yang di bagian D per L. Nih, kalau semisal nanti nilainya nggak sesuai, nanti tidak memenuhi. Kalau sesuai itu memenuhi. Itu rumusnya. Yang ini dari D ini tadi, D yang udah ditambahin dibagi sama L yang udah kita cari di sini. Terus kita enter. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, berarti memenuhi ya, teman-teman. Terus kita cari nilai H ini buat menentukan apa itu memenuhi atau enggak, atau tidak memenuhi. Nah, rumusnya itu kita bisa konekin sama yang di sini, yang udah kita cari tadi nilainya. Setelah itu kita bisa konekin. Nah, nanti hasilnya memenuhi. Oke. Setelah itu kita bisa baru masuk di bagian C dulu. Nah, di C ini tuh rumusnya sama dengan hasil dari mana tadi? L ini dibagi sama yang di T periode ini yang udah ditambah sama NIM. Kemudian kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya jadi 11,71 ini. Setelah itu kita baru masuk ke interpolasi grafik 3 yang di grafik nomor 11 ini ya, guys. Grafik tabel 11. Oke. Sebentar, tadi kan di sini ya. Itulah. Nah, untuk menghitung panjangnya itu tuh sebentar. Aku hitung dulu. Oh, maaf. Ini tuh bukan yang di 1000 ya. Nah, 1000 tuh buat yang di grafik 2 tadi. Kalau di sini berarti kan antara oh, ini ada penghapus. Antara yang di bagian sini 100 sampai ke 500 karena pokoknya di sini. Pokoknya di bagian antara 100 sama 500 tadi kan garisannya di situ. Bentar. Dua
rumusnya tuh ada di sini tah. Oh, di sini tadi rumusnya tuh yang di L tadi tuh dari hasil interpolasi yang di sini itu dikali sama yang D hasil nih D tambah nim dipangkat 3 per yang udah ditambah nim terus di akar kuadrat. Nah, untuk rumusnya yang di C tadi itu nilai hasil dari L per T periode yang udah ditambah nim ini. Oke. Nah, untuk mencari grafik interpolasi grafik 3 tuh sebentar. Nah, itu rumusnya. Ini kan bentar. Ini kan tadi aku udah hitung tuh 2,6 ya. Yang panjangnya ini bentar. Masuk sini. Nah, ini di 500. Kan nilai dari 253 itu jarak batasnya tuh batas bawahnya itu 100 sampai batas atasnya 500. Nah, setelah itu kita bisa ukur pakai penggaris panjang dari batas 100 sampai 500 itu berapa. Nah, aku dapat itu batasnya sekitar 2,6. Terus kita masukin di nilai batas atasnya yang dipanjang itu. Setelah itu kita bisa interpolasi. Caranya sama dengan juga sama X atau nilai batas atas yang di sini ditambah dalam kurung nilai batas tengah yang di sini dikurangi sama nilai batas yang di sini tutup kurung per nilai batas atas yang di sini dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini. Jangan lupa tanda buka kurung terus ini tutup kurung 2 kali. Terus dikali sama dalam kurung nilai Z atau batas atas yang di sini kurangi sama nilai batas bawah yang di sini tutup kurung. Setelah itu kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya dapat seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke tabel yang ke-12 itu nyari YC dan YT. Nah, di sini tadi kan udah dapat panjangnya. Setelah itu kita bisa taruh titiknya itu di sini. Sebentar, aku hitung dulu. Bentar, guys. C21 Duh, tisunya mana ya? Hasilnya kok agak beda ya? Oh, maaf. Oh, ini bukan dikonekin ya. Tadi kan yang di sini tuh udah biarin di sini jadi nggak dikonekin lagi. Karena kan tadi udah dapet interpolasi kan yang dari sini cuma dikonekin yang di bagian sini aja. Nah, kalau yang 253 itu kan dari nilainya tuh antara 100 sampai 500. Nah, aku salah masukin tuh di sini. Nah, ini tuh harusnya di 500 aja karena nilai batas bawah, nilai batas atasnya tuh 500 ini. Ini aku ganti. Sorry. Terus kita enter. Nah, nanti kan dapat panjangnya tuh 0,99 ini. Setelah itu kita titikin di antara 100 ini dengan yang panjangnya 0,9 cm ini dari yang 100 ini. Terus aku ukur pakai penggaris itu nilainya di bagian sini. Sini. Nah,
Oke. Setelah itu kita bisa tarik garis ke atas sampai ke yang garis tebal ini. Kita tarik dari sini ke sini tuh. Maaf, melencong. Nah, dari sini terus kita bisa tarik ke bagian ke atas. Kalau misal di landscape itu ke samping kanan. Setelah itu aku tarik juga ke samping kanan sini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa konekin aja yang di interpolasi grafik ini. Maaf, interpolasi. Bukan dikonekin, ini tuh buat yang batas bawahnya tuh kita kasih 0 juga. Terus untuk kan ini nilainya tuh di antara 0,80 sampai 0,85. Nah, panjangnya dari titik ini sampai 0,80 itu diukur berapa? Karena aku udah hitung dari sebelumnya, jadi aku kasih 0,5 cm. Terus untuk panjang dari 0,80 sampai 0,85 ini tuh sebesar 1 cm, udah aku hitung. Jadi aku kasih 1 cm di sini. Oke, setelah itu yang di sini itu kita kasih 0,80 karena batas bawahnya itu 0,80, sedangkan untuk nilai batas atasnya itu 0,85. Setelah itu kita bisa interpolasi, caranya juga sama, nilai X ditambah dalam kurung 2 kali nilai batas bawah dikurangi nilai tengah dikurangi nilai batas bawah tutup kurung per dalam kurung nilai batas atas yang di sini dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini. Tutup kurung 2 kali dikali dalam kurung nilai batas bawah yang di sini tutupan ini dikurangi sama nilai X yang batas bawah di sini, terus tutup kurung. Setelah itu kita bisa enter. Nanti hasilnya 0,825 ini. Setelah itu kita bisa ke tabel yang ke-13 ini. Itu rumusnya ada di sini tadi, sebentar. Nah, nilai YC itu rumusnya itu hasil interpolasi grafik dari 3 ini dikali sama H yang udah ditambah NIM, tutup kurung, terus ditambah sama D yang udah ditambah NIM juga. Caranya itu di Excel sama dengan dalam kurung hasil interpolasinya itu di 0,825 ini, terus dikali sama hal yang udah kita tambahin NIM, tutup kurung ditambah sama D yang udah ditambah NIM juga. Setelah itu kita bisa enter. Nanti hasilnya ini. Setelah itu untuk rumus YT-nya itu hasil interpolasi 3 dikurangi 1 tutup kurung dikali H yang udah ditambah NIM sama setelah itu ditambah D yang udah ditambah NIM. Langsung aja di rumus Excel-nya itu sama dengan dalam kurungnya 2 kali hasil interpolasi dari grafik 3 tadi, grafik 3 tadi dikurangi sama 1. Tutup kurung dikali sama H yang udah ditambah NIM. Setelah itu tutup kurung lagi ditambah sama yang D yang udah ditambah NIM. Setelah itu bisa enter. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke, buat Excel teori gelombang konoidal udah selesai. Setelahnya lanjut ke teori gelombang Stokes. Ini bisa aku save dulu. Oke, langsung kita masuk ke teori gelombang Stokes. Yang pertama aku sama juga tulis NIM di sini, kemudian dicari. Tulis yang 3 NIM terakhir. Nah, aku karena 3 NIM terakhir 142, jadi aku tulis 142, terus di depannya ditambah 0, jadi 0,142. Setelah itu kita bisa masuk ke data. Caranya juga sama kayak yang di gelombang konoidal tadi. Datanya ditambah sama NIM yang udah kita tulis di sini. Terus ini sebenarnya kita bisa drag ke bawah. Caranya juga sama. Oh, sebentar. Ini karena belum aku kunci, jadi aku manual aja.
Ini datanya yang di sini, terus ditambah sama name yang udah kita tulis di sini. Terus ini juga data yang di sini ditambah sama ini. Name yang udah kita tulis di sini. Oke. Setelah itu untuk D per L-nya itu rumusnya itu bentar. Yang ini D, nilai D ini D per terus dibagi sama yang nilai L ini. Nah, hasilnya seperti itu. Terus untuk nilai C ini rumusnya sama kayak yang tadi. Ya Allah. Rumusnya itu nih biar kelihatan. Itu L ini yang udah ditambah NIM dibagi sama nilai sebentar. Oh, nilai C yang di kenoidal tuh beda. Ini karena yang di stockless itu beda sama yang di kenoidal. Rumusnya itu ini guys. Ini rumusnya. Jadi kita SQRT dulu. Terus dalam kurung 2 kali nilai G ini dikali sama nilai L yang ditambah NIM, terus tutup kurung dibagi Astagfirullahaladzim, dibagi terus dalam kurung lagi ya Allah 2 dikali pi dalam kurung tutup kurung lagi dikali sama tan H bukan Astagfirullah. Sebelum nari C ini tuh kita harus interpolasi dulu dari nilai yang D per L ini. Ini kita bisa konekin yang di sini dulu, kita konekin, setelah itu kita bisa cari yang nilai batas bawahnya. Oke, nilai batas bawahnya itu kita cari di buku SPM. Nilai D per L itu di sini ya guys. Dari 0,1331 sampai 0,1340 itu untuk nilai batas bawah dan nilai batas atasnya. Jadi ini aku tulis 0,1331. Terus untuk nilai batas atasnya itu 0,1340. Setelah itu kita bisa nyari nilai cos-nya. Untuk nilai batas atasnya itu di sini. Nilai cos yang 2pi per DL nih. Itu 1,3706. Terus untuk nilai batas atasnya itu ini 1,3759. Oke, nah untuk yang bawahnya ini nanti kita interpolasi, jadi kita kosongin. Sedangkan untuk yang sin H 2pi D per L itu yang di sini nilai batas bawahnya itu 0,9372. Terus untuk nilai batas atasnya itu 0,9450. Oke, setelah itu untuk yang nilai cos 4D pi per D 4pi D per L itu yang di sini ini cos ya. Nih yang cos 4pi D per L itu 758. Yang kan ini seret ini ada ini enggak toh? Enggak bisa itu. Enggak bisa di ini. Nah, di sini set yang kedua. Nih set 2,756 doang. 6 loh.
kok bisa hilang lagi. Nah, ini di sini. Ya, aku sambil ganti juga. Bentar, guys. Nggak usah aja di sini. Terus untuk yang kos bawahnya itu nilai batas atasnya itu 2,785. Oke, setelah itu untuk tan H2-nya itu yang di sini ya, guys. Yang 0,6838. Terus untuk tan batas atasnya itu 0,6868. Iya, terus untuk sin H 4 PD per L-nya tuh yang di sini 2,568. Terus untuk nilai batas atasnya itu 2,599. Oke, setelah itu kita bisa masuk di interpolasi. Itu caranya dengan astagfirullah. Nilai X ini yang nilai batas bawahnya ditambah sama dalam kurung 2 kali nilai B, nilai tengah ini, terus kita kunci, dikurangi sama nilai batas bawahnya ini, terus kita kunci juga, tutup kurung, per dalam kurung nilai batas atas yang di sini kita kunci lagi, dikurangi sama yang nilai batas bawahnya ini, terus kita kunci lagi, kita kunci lagi, terus tutup kurung 2 kali, terus dikali dalam kurung nilai ini yang batas atasnya ini kita kurangin sama nilai batas bawah yang di sini. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa drag ke sini karena hasil interpolasi atau rumusnya itu sama, bedanya itu cuma yang di Z sama X-nya. Oke, udah sama. Setelah itu kita bisa ke bawahnya. Di elevasi. Nah, di elevasi ini tuh sebentar. Oh, ini ada rumusnya tadi sebenarnya. Ini aku udah buat satunya itu sebentar. Bentar ya, guys. Mana? Kok belum muncul? Ini kita buka di sini aja, guys. Yang open. Sebentar. Iya, apa ya? Tadi aku sebenarnya udah ini, guys. Oh, sebentar. Oh, ini. Sebenarnya tadi kehapus. Jadi kita kasih di yang bagian sini. Kehapus tadi, guys, maaf. Nah, terus untuk menghitung elevasi, ini rumusnya udah yang dikasih ke kakak asisten. Rumusnya itu ya ini. Loh. Ini. Buat orde 1,
relax bentar. Itu rumusnya sama dengan nilai H. Nilai H ini dibagi sama 2. Tapi sebelum itu, yang depan itu kita kasih dalam kurung. Bentar. Allahu Akbar. Oh, ini nilai H-nya tuh yang udah ditambah nim ya. Aku tadi salah naruh tabel. Terus nilai H-nya ini kita kunci juga. Caranya Fn plus F4. Terus tutup kurung dikali sama cos dalam kurung radians dalam kurung ragi itu yang nilai ini. Yang di mana toh? Sebentar. Yang di sini. Yang untuk apa ya ini? Min 90 ini terus kita tutup kurung 2 kali. Nah, rumusnya tuh ini H/2 dikali cos dalam kurung Kx min sigma T. Setelah itu kita bisa enter. Nanti hasilnya 0. Nah, setelah itu kita bisa drag sampai sana. Rumusnya sebenarnya sama, makanya aku drag sampai sana. Nah, ini. Oke, setelah itu kita bisa ke yang second, elevasi yang kedua. Caranya ini H/2 dikali cos theta. Rumusnya kalau di Excel itu sama dengan, bentar ya guys, ini agak panjang. Oh, ini tadi kan rumus awalnya tuh H/2 dikali cos dalam kurung Kx min sigma T. Terus kalau disimpulkan itu H/2 dikali cos yang di ini, yang di theta ini, min 90, 0 sampai yang 460 itu. Nah, untuk order 2-nya tuh rumusnya ini. Kalau disingkat, kayak disimpulkan jadi kayak gitu. Terus aku langsung masuk aja ke rumus Excel-nya. Itu sama dengan H yang udah ditambah nim. Wait. Bentar. Oh, salah. Ini yang sebentar. Ya di B29 itu yang di pertama ini. Terus ditambah sama elevasi yang ke-1 ini ditambah sama dalam kurung 2 kali dikali dalam kurung tutup kurung dikali sama yang ini H. Itu dikunci. Terus sebelum H ini kita kasih dalam kurung dulu, dipangkatin sama 2, tutup kurungnya 2 kali per dalam kurung 8 dikali sama yang ini. Astagfirullah. L, nilai L yang udah ditambah nim. Terus dikunci juga. Terus tutup kurung dikali sama dalam kurung itu cos 2pi D per L yang udah kita hitung tadi, yang di sini. Terus kita kunci lagi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Setelah itu kita bagi dalam kurung sin H tadi, sin KD itu di bagian ini C23, terus kita kunci juga berangkat sama 3. Itu kurung 2 kali dikali sama dalam kurung 2
ditambah sama cos yang di Pi D per L ini. Terus kita kunci juga, tutup kurung, dikali sama cos yang di ini. Cos yang di maaf. Terus dikali, bentar. 2 ditambah mana tadi? Oh iya, 2 ditambah cos Pi D per L ini yang di sini, terus dikali sama cos dalam kurung radians, terus dalam kurung lagi 2 dikali sama theta yang di sini 90 ini, terus kita tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Sebentar. Oh iya. Setelah itu kita bisa drag sampai di 5pi 2/2 itu. Oke, setelah itu kita bisa drag sampai sini karena tadi caranya juga sama. Nah, setelah itu kita bisa masuk di profil orde 1. Allahu Akbar. Nah, untuk menghitung Z1 max-nya itu ini caranya. Z1 max itu sama dengan apa ini? Ini terus dikali sama dengan pokoknya ini nilainya sama. Z max sama simbol ini sama max. Caranya itu sama dengan max dalam kurung tuh yang di orde 1 dulu ini. Nih sampai ke sini. Setelah itu kita bisa tutup kurung, enter. Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Nah, untuk yang lembah yang di sini itu pakai orde 1 juga. Rumusnya min dalam kurung yang di orde 1 juga yang di sini. Terus enter. Tutup kurung dulu, enter. Nanti hasilnya kayak gitu. Nah, terus untuk Z plus D per L itu rumusnya dalam kurung nilai B34 yang di Z ini ditambah sama yang D udah kita tambahin nim. Setelah itu tutup kurung. Terus per L yang udah kita tambahin nim. Terus enter. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Terus yang di lembah juga sama rumusnya. Allah. Ini kerekam nggak? Ya, kerekam. Ini caranya yang di set sini. Ini kita dalam kurung juga. Ditambah sama nilai C8D ini ada tambahin, tutup kurung per yang udah ditambahin juga, terus kita enter. Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Terus yang di sini Allah Akbar itu nilainya kita konekin sama yang di sini, yang di B35. Nah, setelah itu kita bisa interpolasi lagi pakai buku SPM. Z plus D per L itu sama aja D per L. Terus kita cari ya ini. Allahu Akbar. Kan ini nilainya 0,1548. Berarti nilai batas bawahnya itu 0,1547. Nih yang di sini. Terus untuk nilai batas atasnya 0,1556. Oke. Terus untuk cos 2-nya itu Allahu Akbar. Yang di sini. Ini lulu. Benar.
Mana tadi ya guys? Loh. Oh. Nah, sorry. Ini ya. Ini yang di sini 0,547 cosnya itu yang di 1,5108. Itu untuk yang nilai batas bawah. Untuk nilai batas atasnya itu 1,5171. Oke, terus itu kita bisa interpolasi, caranya sama. X yang nilai batas bawah ini ditambah dalam kurung nilai tengah ini, batas tengah dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini tutup kurung per dalam kurung nilai batas atas dikurangi sama nilai batas bawah yang di sini dalam kurung terus dikali dalam kurung ini tutup kurungnya 2 kali terus dikali dalam kurung nilai batas atas yang di sini dikurangi nilai batas bawah yang di sini. Terus kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, nanti interpolasinya bakal jadi seperti itu. Oke, setelah itu untuk yang di sini. Ini kita konekin sama yang di sini. Untuk nilai batas bawahnya itu bentar. Nih. Berarti yang nilai batasnya 1 ini ya. Nol koma 11 yang 11. Nah, oke. Ini bisa ini aja ya biar nah. Terus nilai batas atasnya itu yang 0,1120. Oke, setelah itu untuk cos 2-nya itu aduh ya Allah. Harus ke atas biar kelihatan ya. Ini yang di sini. Cos 2 yang di 1,2537 terus batas atasnya 1,2580. Setelah itu rumusnya juga sama, ini bisa kopas aja. Terus ini kita kopas yang transport. Bukan. Yang formula. Nih. Nanti ketemu rumusnya sama. Nih. Yang ini nilai batas bawah yang di sini ditambah sama nilai batas tengah yang di sini dikurangi nilai batas bawah yang di sini per nilai batas atas yang di sini dikurangi nilai batas bawah yang di sini terus dikali sama nilai batas atas yang di sini dikurangi nilai batas bawah yang di sini terus kita enter. Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Ini bisa aku kurangin. Nah, nanti kayak gini. Oke, terus untuk nilai UC1-nya itu udah dari ketentuan rumusnya itu ya Allah. Nih. Yang di bagian puncak. Ini rumusnya berarti sama dengan itu bentar.
dalam kurung 2 kali pi dalam kurung tutup kurung dikali sama nilai H yang udah kita cari, terus dalam tutup kurung per sama nilai T yang di sini. Oh, sebelumnya ini belum aku cari. Berarti kita cari dulu yang CT-nya yang di sini. Maaf kelewatan ya, guys. Nilai C-nya tuh sama dengan SQRT dalam kurung 2 kali nilai G, ini nilai G itu dikali sama nilai L ini, terus tutup kurung per dalam kurung 2 dikali sama nilai pi dalam kurung tutup kurung dikali sama tan yang udah kita dapetin di sini ini. Oke, setelah itu kita bisa tutup kurung terus enter. Terus kita ini bisa yesin aja ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Bentar, guys. Kok hasilnya berbeda? SQRT B12C9 2 dikali P E23. Nilainya berbeda. Bentar. Ini aku kasih dalam kurung lagi. Nah, setelah itu kita enter. Ya. Kok nilainya beda? Oh, ini sekali aja. Entar ini sekali aja tutup kurungnya terus kita enter. Nah, nanti hasilnya jadi 8, ini. Oke. Allahu Akbar. Ini 2 dikali pi. Iya. Loh, harusnya itu tuh 2 dikali darab 12 dikali CG per 2 pi. Oh iya, bener guys. Bener. Kita enter. Nah, setelah itu kita cari yang nilai T. Itu rumusnya sama dengan L yang udah kita tambah NIM dibagi nilai C yang di sini. Terus kita enter. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, baru kita bisa cari yang UC1 tadi yang di puncak. Oke. Nah, caranya itu ini sama dengan dalam kurung 2 kali pi kurung tutup kurung dikali sama
ini C7 tutup kurung per dalam tutup kurung per nilai T ini yang udah kita cari, terus tutup kurung dikali sama dalam kurung B39 itu tuh nilai ini interpolasi yang udah kita cari di puncak. Setelah itu per dari dikali sama ini yang di cos. Ya Allah. Ya di cos sini guys. Nih. Kan tadi ini. Terus kita cari yang per di ini ya. Mana tahu tadi. Sebentar guys. Oh, yang di sini. Ini kan yang di puncak ya. Sebentar guys. Oh. Wait. P per T dikali sama cos itu terus dibagi sama seharusnya sin ya. Oh ini C23 maaf salah. Ya dibagi sama sin 2pi D per L terus tutup kurung dikali sama cos dalam kurung radians terus dalam kurung lagi nilai yang di mana? Yang di C28 ini. Karena itu punya nilai yang puncaknya paling maksimal. Itu yang di sini. Terus kita bisa tutup kurung dulu sebanyak 2 kali terus kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Terus untuk kecepatan yang di lembah ini itu kita cari yang tetanya minimum yang paling kecil. Rumusnya sama dengan ini untuk yang mana minimum nih. Rumusnya sama kayak yang di UC1 yang puncak, cuman bedanya itu yang di tetanya itu yang di minimum. Caranya itu sama dalam kurung 2 kali pi dalam kurung tutup kurung dikali sama yang di ini nilai H terus per dalam tutup kurung per nilai T yang udah kita cari tutup kurung dikali sama nilai dalam kurung dulu yang di ini yang udah kita cari. Nah, di sini interpolasi. Nah, itu kita bisa dibagi sama sin 2pi D per L ini yang di sini. Terus tutup kurung dikali sama ini kan lembah ya, cos dalam kurung radians dalam kurung lagi yang di cos yang minimum. Misal ini bebas ya 90. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Oke. Setelah itu kita bisa enter. Nah, nanti munculnya kayak gini.